Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke bab 2 ya, tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh dan fisik. Baik, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama, itu kita sudah mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi ya, tentang pengertian geografi, objek studi dan aspek geografi, ruang lingkup geografi, konsep geografi, prinsip geografi, pendekatan geografi, dan keterampilan dasar geografi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian, jenis, dan fungsi peta. Secara umum, peta itu adalah permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambar atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Nah, itu merupakan pengertian dari peta secara umum. Jadi peta itu adalah sesuatu hal yang berupa bentuk permukaan bumi ya, bentuk permukaan bumi yang menggunakan proyeksi tertentu dan juga memiliki skala, dan itu digambarkan atau dibuat dalam suatu bidang datar ya, dalam suatu bidang datar. Nah, hal penting yang terkait dengan peta yaitu yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Jadi ada pemilihan atau pengambilan salah satu bentuk dari permukaan bumi ya, salah satu bentuk dari permukaan bumi yang ada di muka bumi ini ya, dengan adanya tema dan judul peta, dengan adanya suatu tema dan judul dari peta tersebut ya, peta dari permukaan bumi mana, peta dari permukaan bumi Indonesia seperti itu ya, wilayah Indonesia. Nah, itu apa-apa saja yang ada di sana gitu ya, apa-apa saja yang tergambar peta yang ada di sana. Baik, selanjutnya yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Jadi ada suatu proses atau kegiatan memindahkan bentuk permukaan bumi ya, memindahkan gambar bumi, gambar terluar bumi itu menggunakan sistem proyeksi tertentu gitu ya, menggunakan sistem atau aplikasi tertentu. Nah, selanjutnya proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jadi dalam peta itu memiliki skala. Jadi tidak mungkin kita menggambar peta itu dengan tidak menggunakan skala ya, nanti akan besar sekali jadi. Nah, itulah kenapa diperlukannya skala. Jadi skala itu merupakan
ukuran banding berapa dari ukuran sebenarnya, seperti ya, ukuran yang sudah diperkecil ya, berbanding berapa dengan ukuran sebenarnya. Misalkan berbanding 1000 ya, berbanding 3000, itu dengan ukuran sebenarnya. Sehingga peta itu bisa dibuat dalam suatu media atau dalam suatu kertas seperti itu ya. Nah, berdasarkan keterbatasan peta ya, ada 3 hal yang jenis-jenis peta. Yang pertama itu peta umum. Peta umum itu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Jadi menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi ini, bentuk terluar bumi ini secara umum, secara global seperti itu ya. Maksudnya hanya gambar-gambar atau hanya bentuk-bentuk permukaan bumi yang umum kita lihat saja, tidak sampai menggambarkan ada bentuk ada bentuk-bentuk di dalamnya, seperti ada pegunungan, terus juga ada hutan dan sebagainya. Nah, peta umum ini ya terdiri dari 3 ya. Yang pertama peta korografi, yaitu peta yang menampilkan permukaan seluruh atau bagian permukaan bumi secara umum. Jadi ya biasanya gambarnya itu dibuat warna ya, di warna putih saja ya, warna abu-abu atau warna apa seperti itu ya. Tidak menggambarkan atau tidak dijelaskan secara khusus apa saja yang ada di dalam suatu wilayah tersebut. Selanjutnya peta topografi, yaitu peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah ini ya, jadi peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menggabungkan ketinggian tempat yang sama, disebut dengan garis kontur. Nah, jadi dalam peta topografi ini itu tergambarkan atau ada di dalamnya itu bentuk-bentuk permukaan bumi ya, yang disebut relief tadi ya. Nah, jadi dalam peta topografi itu tergambarkan seperti dataran tinggi seperti ya, terus seperti dataran rendah. Nah itu digambarkan secara bentuk warna seperti ya. Misalkan seperti dataran tinggi ya, dataran tinggi itu diberi warna merah seperti itu ya, atau dataran rendah ya itu diberi warna hijau seperti itu dan sebagainya. Baik, selanjutnya peta dunia, yaitu peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah sangat luas. Nah, peta umum ini yaitu menggambarkan suatu permukaan bumi ya. Peta dunia ini menggambarkan suatu permukaan bumi seluruh dari
wilayah yang ada di permukaan bumi ini dengan menggunakan skala gitu ya, dengan menggunakan skala. Baik, selanjutnya itu peta tematik. Nah, peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, peta tematik menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi, misalnya peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, peta arkeologi. Seperti di gambar ya, di gambar ini ada bentuk peta Kabupaten Purbalingga seperti ya. Ini ada bentuk peta Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi di dalam peta Kabupaten Purbalingga ini tergambarkan ya, ada nama-nama wilayahnya gitu. Ada juga batas-batas wilayahnya dan ada juga garis-garis yang menandakan batas wilayah tertentu. Nah, jadi ada batas-batas kecamatan, ya, batas-batas desa dan sebagainya. Nah, berdasarkan skala, ya, ada 5 jenis peta, ya. Ada 5 jenis. Ada beberapa jenis peta ya, ada 5 jenis. Yang pertama yaitu peta kadaster, ya, memiliki skala yang sangat besar yaitu 1:100 sampai 1:5000. Nah, maksudnya dalam ukuran peta ya itu dibanding dalam ukuran peta ya, 1:100 itu maksudnya untuk 1 kilometer persegi itu ukuran sebenarnya ya, itu adalah 100 km persegi, atau juga bisa sampai 1 km persegi itu bandingannya sampai bentuk sebenarnya dalam permukaan bumi itu adalah 5.000 km persegi. Nah, itu merupakan skala dari peta kadaster. Yang kedua yaitu peta skala besar yang memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000 km persegi. Jadi dalam peta itu 1 km perseginya itu bandingannya dengan bentuk aslinya adalah 250.000 km persegi. Baik, selanjutnya ya, berdasarkan skala peta ya, yaitu skala peta sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, yang berikutnya yaitu peta skala kecil ya, memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta ya, 1:1 juta. Nah, maksudnya peta ini sudah diperkecil bandingannya dengan 1 juta kilometer persegi ya. Jadi 1 kilometer persegi di peta ya, di bentuk peta itu bandingannya dengan yang asli yaitu 1 juta kilometer persegi. Jadi sudah sangat diperkecil sekali dengan dari bentuk sebenarnya. Nah, ini fungsi peta. Fungsi peta
peta yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Jadi menunjukkan bagaimana suatu posisi yang ada di permukaan bumi ya, tertentu, seperti di wilayah Lombok gitu ya. Nah, Lombok itu berada di mana gitu ya, posisinya berada di mana. Nah, tentunya berada pada ya negara Indonesia seperti itu ya, berada pada negara Indonesia di bagian Indonesia Tengah seperti itu ya. Nah, di sebelah utaranya berbatasan dengan apa seperti itu ya, dan mungkin sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi ya, juga mungkin sebelah timur berbatasan dengan NTT, sebelah selatan mungkin berbatasan dengan Samudra Pasifik gitu ya, mungkin sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali. Nah, selanjutnya fungsi peta kedua yaitu memperlihatkan atau menggambarkan fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Nah, jadi di dalamnya itu menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti nanti ada gunung, sungai, seperti itu ya. Nah, terus juga hutan. Nah, itu bentuk-bentuk permukaan bumi itu tergambarkan biasanya dengan perbedaan gambar ya, perbedaan warna. Mungkin bentuk permukaan bumi dataran tinggi atau pegunungan itu dibuat coklat atau merah, agak kemerahan seperti itu ya. Mungkin dataran rendah itu diberi warna abu-abu, terus juga mungkin hutan gitu ya diberi warna hijau. Mungkin kalau sungai itu ada garis gitu ya, diberi warna biru dan sebagainya. Baik, fungsi yang ketiga yaitu memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Jadi fungsi peta yang ketiga adalah memperlihatkan ukuran ya, ukuran yang sudah diperkecil dengan skala ya. Terus juga luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Nah, selanjutnya yang fungsi yang keempat yaitu menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Jadi di dalamnya terkandung informasi-informasi yang ada dalam konteks keruangan. Maksudnya konteks keruangan itu fenomena yang terjadi dalam wilayah tersebut ya, fenomena kejadian-kejadian yang ada di wilayah tersebut. Misalkan seperti kita gitu ya, melakukan sosialisasi ya, melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti itu ya. Mungkin seperti Pak Tani gitu ya, membajak sawahnya, terus juga memanen padinya, dan mungkin menjual padinya dan sebagainya. Itu untuk bagaimana konteks keruangan, maksudnya fenomena yang terjadi dalam wilayah tersebut. Baik, selanjutnya ada tujuan pembuatan peta ya. Ada 5 tujuan pembuatan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Nah, mungkin ini seperti halnya orang yang ingin bepergian gitu ya, traveler yang ingin melakukan perjalanan di wilayah yang belum dia ketahui. Jadi tujuan dibuat peta itu untuk ya, memberikan informasi ya, atau sebagai navigasi ya, sebagai petunjuk dia untuk mencari alamat seperti itu ya, mencari jalan seperti itu ya, untuk mencapai di tujuan tertentu. Nah ya, selanjutnya yaitu tujuannya analisis data spasial ya, analisis data spasial. Nah, tentunya dalam peta itu memiliki data-data yang
yang penting yang perlu diperhatikan atau perlu adanya penjabaran sendiri dalam data-data tersebut. Misalkan seperti data judulnya gitu ya, juga ukurannya gitu ya, terus juga batas-batasnya gitu ya. Terus juga mungkin ada bentuk-bentuknya dan sebagainya. Itu merupakan analisis dari data spesial. Nah, selanjutnya yaitu menyimpan informasi. Nah, tentunya dalam peta itu kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat kita butuhkan seperti itu ya. Kita butuhkan untuk mengetahui seluk-beluk dari suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, tujuan dibuatnya peta yaitu membantu dalam pembuatan suatu desain. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi informasi antar ruang. Jadi bagaimana kita bisa melakukan suatu komunikasi di wilayah tertentu, tentunya juga kita membutuhkan yang namanya peta. Nah, mungkin saat ini ya peta itu sudah wilayah tertentu itu kita sudah menggunakan peta yang ada di handphone seperti ya, seperti Google Map dan sebagainya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Nah, komponen atau kelengkapan yang ada di peta ya, itu ada pertama itu ada judul peta ya. Biasanya terletak di bagian atas peta. Nah, judul peta ini untuk menjelaskan ya, bentuk permukaan dari belahan bumi mana seperti itu ya. Bentuk permukaan dari wilayah permukaan bumi bagian apa seperti itu ya. Misalkan judul petanya yaitu peta negara Indonesia seperti itu ya. Jadi pasti digambarkan bahwa bentuk-bentuk permukaan bumi yang ada di negara Indonesia, baik dari Aceh ya sampai ke Papua. Baik, selanjutnya garis border ya, garis border atau garis tepi ya, garis tepi border. Nah, garis tepi border ini adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis tertentu dengan ujung garis yang berdekatan. Nah, jadi garis border itu merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta ya, di ujung-ujung tiap garis tertentu bertemu ya dengan ujung-ujung garis yang berdekatan. Baik, selanjutnya yaitu orientasi atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan wilayah ya. Nah, orientasi peta atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah ya. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dari peta sejauh tidak mengganggu penampakan peta. Nah, orientasi peta ini biasanya digambarkan seperti mata angin gitu ya, seperti bentuk mata angin ya, yang
suatu bentuk seperti bintang yang biasanya di bagian atas itu ada kalau di Indonesia gitu ya, ada huruf U. Jadi setiap bagian atas itu digambarkan sebagai wilayah bagian utara gitu ya. Ada juga bagian timur, terus juga yang di bawah bagian selatan, terus yang nyamping ke kiri itu bagian barat. Jadi ada beberapa macam-macam bentuk orientasi atau bentuk dari mata angin ya, untuk melihat bagaimana posisi peta tersebut ya, bagian utara, bagian timur, bagian selatan, dan bagian barat. Baik, selanjutnya skala peta ya, perbandingan jarak antara dua titik ya, sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Jadi skala peta ini ya, digunakan untuk memperkecil ya, untuk memperkecil jarak atau ukuran ya, dari ukuran yang ada di peta, yang ada di gambar dengan ukuran sebenarnya seperti itu ya. Jadi ukuran sebenarnya itu sudah diperkecil, misalkan 1:1000 km persegi. Jadi ukuran sebenarnya adalah 1000 km persegi, tapi di peta itu diperkecil menjadi 1 km persegi. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu legenda atau keterangan peta. Legenda peta membuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan simbol atau warna menjadikan legenda sebuah informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi pada sebuah peta. Biasanya legenda ditempatkan di sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi peta. Penempatan legenda pada peta hendaknya tidak mengganggu kenampakan peta secara keseluruhan. Jadi legenda itu merupakan simbol ya, simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Jadi legenda itu biasanya berada di ujung-ujung bagian tepi peta tersebut ya. Jadi misalkan untuk memperbesar suatu wilayah seperti itu ya, untuk memperjelas lagi mungkin wilayah Indonesia. Nah, pada legenda mungkin dijelaskan ada wilayah Pulau Sumatera ya, Pulau Jawa, terus juga ada Pulau Kalimantan dan sebagainya. Jadi secara umum yaitu peta Indonesia, tapi pada legenda itu dijelaskan bagian-bagian kecil dari negara Indonesia, peta negara Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu koordinat garis bujur dan garis lintang. Nah, jadi adanya garis-garis yang membatasi ya dalam peta. Nah, yang disebut dengan garis bujur itu adalah garis yang membatasi dari atas ya, dari atas sebelah utara terus ke bawah bagian selatan. Nah, sedangkan garis lintang itu yang menghampar, yang melintang dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Biasanya dalam titik koordinat itu ada keterangan-keterangan ya, ada keterangan-keterangan ukuran-ukurannya. Nah, itulah sehingga kita bisa melihat letak geografis dari suatu wilayah, letak geografis dari suatu peta.
peta wilayah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu simbol peta. Ya, simbol peta itu untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Penampakan peta tidak sama dengan foto ya. Foto akan menampilkan bentuk apa adanya. Adapun peta menampilkan informasi baik yang tampak maupun tidak. Untuk menampilkan fenomena yang bentuk secara informatif digunakan simbol ya. Simbol peta digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Agar simbol yang digunakan pada peta dapat memberikan informasi yang tepat, simbol harus sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Nah, syarat-syarat dari simbol peta yang baik yaitu yang pertama ya, kecil agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang pada peta. Yang kedua yaitu sederhana. Yang ketiga jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca. Nah, biasanya simbol-simbol peta ini ya bisa berupa garis gitu ya. Misalkan menggambarkan sungai itu digambarkan secara garis gitu ya, mungkin garis warna biru. Jalan raya gitu ya, garis yang garis lurus yang melintang gitu ya, yang ada dua garis yang melintang seperti itu. Seperti misalkan batas-batas negara dibentuk dengan titik-titik ya, titik-titik memanjang gitu ya. Terus juga misalkan danau ya, digambarkan dengan simbol bentuk danau, danaunya mungkin dibuat warna hijau atau warna biru dan sebagainya. Begitu juga dengan rawa, sawah, dan informasi batuan kapur. Nah, berdasarkan bentuknya ada 7 kategori simbol peta ya. 7 kategori tersebut seperti berikut ini ya. Yang pertama yaitu simbol titik ya, untuk menyajikan lokasi, tempat atau posisi data seperti simbol kota ya, gunung, pertambangan, titik triangulasi atau titik ketinggian dari permukaan laut. Nah, yang kedua yaitu simbol garis untuk menyajikan data geografis seperti sungai, batas wilayah, dan jalan. Nah, yang ketiga simbol wilayah atau area untuk menunjukkan penampakan wilayah seperti rawa, hutan, dan padang pasir. Yang keempat yaitu simbol aliran untuk menyatakan alur dan gerak suatu fenomena. Yang kelima yaitu simbol batang untuk menyatakan harga suatu fenomena atau membandingkannya dengan harga fenomena yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu simbol lingkaran untuk menyatakan kuantitas dalam bentuk persentase. Yang terakhir yaitu simbol bola untuk menyatakan volume atau isi ya. Semakin besar bola, semakin besar pula volumenya atau isinya. Demikian juga dengan sebaliknya, misalkan semakin kecil bolanya maka semakin kecil juga volume atau isi yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu ada lettering atau semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Nah, bentuk huruf ya,
Lettering itu yaitu bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Contoh penulisan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gunakan ukuran huruf proporsional. Yang kedua, judul tulisan dengan huruf cetak besar dan tegak. Yang ketiga yaitu penampakan air menggunakan jenis huruf miring. Jadi misalkan ada danau, terus juga sungai, itu ditulis dengan bercetakkan miring. Kenampakan terus nama tempat ditulis dengan huruf tegak, nama dari suatu wilayah, misalkan Lombok Barat, Lombok Timur, itu ditulis dengan huruf tegak. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf ditemukan pada peta, Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang ada hanya yang penting dan ditulis secara singkat pada peta. Jadi tidak harus dijelaskan secara khusus, dijabarkan, karena keterbatasan dari ruang yang ada di peta tersebut. Nah, selanjutnya ada warna peta, Warna peta yaitu untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Perbedaan objek tersebut kemudian digambarkan dengan warna berbeda-beda. Penggunaan warna berbeda-beda itu antara lain terlihat pada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama yaitu warna dasar atau warna coklat untuk menggambarkan kenampakan relief muka bumi. Nah, selanjutnya warna dasar biru untuk menggambarkan kenampakan wilayah perairan seperti sungai, danau, dan laut. Terus yang ketiga warna dasar hijau itu untuk menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan, terus juga perkebunan gitu. Terus juga yang keempat warna merah dan hitam untuk menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan, kota, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan udara. Yang kelima yaitu warna putih untuk menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi. Jadi wilayah-wilayah negara yang memiliki salju itu digambarkan warna putih gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari komponen atau kelengkapan peta yaitu sumber data dan tahun pembuatan. Nah, sumber data dan tahun pembuatan itu menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, sumber peta memberikan kepastian bahwa data dan informasi pada peta itu akurat seperti itu tepat. Sumber peta biasanya diletakkan pada bagian wilayah peta. Sementara itu, tahun pembuatan dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Nah, jadi tujuannya ada tahun gitu dari peta itu kita bisa melihat perubahan antara tahun, misalkan antara tahun 2000 ke 2020 itu apa saja yang sudah berubah dalam peta tersebut. Pasti ada perubahan seperti itu pasti ada bangunan seperti itu pasti ada jalan dan sebagainya sehingga merubah dari bentuk permukaan di peta itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah
beberapa yang sudah kita sebutkan tadi seperti itu ya. Komponen-komponennya ya. Nah, ini garis tepi ya. Ini garis tepi, ini lettering ya, atau garis yang membatasi suatu wilayah. Terus juga ini ada warna ya, ada warna kuning, warna biru, warna pink seperti ya. Terus juga ini simbol ya. Nah, simbol ini memperbesar suatu wilayah, memperjelas lagi suatu wilayah. Nah, ini judul peta. Nah, judul peta. Nah, ini seperti pemerintah Kabupaten Banyumas. Nah, ini legenda. Legenda itu keterangan ya, keterangan dari bentuk-bentuk seperti permukaan tinggi ya, gunungan, terus juga jalan, sungai, danau ya, sawah dan sebagainya. Itu merupakan legenda. Nah, ini skala ya, skala ini berupa garis lurus itu menjelaskan bahwa ukuran di peta dan ukuran di pada sebenarnya. Nah, selanjutnya sumber ya. Sumber ini maksudnya siapa yang membuat peta ini gitu ya. Sumbernya dari mana gitu ya. Mungkin kalau peta Kabupaten Pemerintahan Banyumas tentunya sumbernya dari Pemprov Banyumas itu sendiri. Nah, ini orientasi itu ya tadi ya, mata angin itu ya, menggambarkan seperti simbol mata angin. Ini utara, ini timur, selatan, terus ini barat. Nah, selanjutnya keterampilan membuat peta. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, ada dua jenis data yang digunakan. Yang satu data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung di wilayah tertentu. Ya, observasi langsung pada lapangan. Selanjutnya data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Jadi bisa melakukan observasi dari jarak jauh seperti itu ya, melihat dari data-data yang ada. Mungkin bisa data-data dari pemerintahan seperti itu ya, data-data yang ada di suatu negara, itu bisa diperoleh secara tidak langsung. Baik, selanjutnya tahap pemetaan dapat dikerjakan secara manual dan digital. Nah, tahap pemetaan ini secara manual yaitu menggunakan kertas kalkir, alat tulis, jangka, dan sebagainya. Sedangkan digital menggunakan komputer atau perangkat lunak. Misalkan seperti gadget kita ya, HP itu juga merupakan dari digital gitu ya, yang sudah tersedia pada ponsel kita. Selanjutnya penyajian peta, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta. Jadi bagaimana data-data yang dikumpulkan ya, secara observasi, secara data primer maupun sekunder tadi itu dikumpulkan dan dibuat, dicocokkan dengan pembuatan peta gitu ya, dengan skala peta. Nah, tentunya dari skala yang sebenarnya dan juga skala yang ada di peta. Selanjutnya penyajian dalam bentuk grafis. Dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca dapat informasi dalam bentuk grafis ya, maksudnya bentuk secara visual gitu ya, secara visual. Baik, selanjutnya persyaratan peta yang baik, yaitu yang pertama bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Jadi walaupun hanya gambaran umum, tetapi
harus sesuai dengan bentuk aslinya seperti itu ya. Bentuknya itu harus sesuai dengan bentuk aslinya, walaupun sudah diperkecil dengan skala tertentu, tapi harus tepat dengan bentuk aslinya. Terus yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luas dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Jadi luasnya pun juga sama ya, sama luas dengan luas sebenarnya dan luas yang ada di peta menggunakan skala. Yang ketiga, yaitu data yang disajikan itu lengkap seperti itu ya. Lengkap seperti ada judul, ada legenda, ada simbol, ada skala gitu ya. Ada garis-garis ya, garis bujur, garis bintang dan sebagainya. Selanjutnya mudah dimengerti. Jadi bagaimana suatu peta itu yang baik itu ya bisa dapat mudah dimengerti siapa saja gitu ya. Mudah dimengerti bagi orang yang menggunakan peta itu gitu. Yang kelima, peta harus rapi, indah dan menarik. Baik, itulah beberapa penjelasan dari pengetahuan dasar pemetaan ya, pengetahuan dasar pemetaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan mempelajari tentang penginderaan jauh dan SIG ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya. Silakan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan langsung saja komentar di kolom komentar Google Classroom ya, Google Classroom Geografi. Nah, untuk pertemuan ini belum ada tugas. Insya Allah tugasnya akan diberikan pada pertemuan ketiga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.